Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Ida Farida CH MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Medlit Pendidikan Kimia, saya Intan Jadi Nurani akan mereview analisis jurnal internasional. Yang pertama judulnya itu Development of a Measurement Instrument to Assess Student Proficiency Levels Regarding Galvanic Cells, penulisnya Huan Huan Lu, Yan Xian Jiang, dan Hualin Bi. Lalu nama jurnalnya Chemistry Education Research and Practice. Nah, eh, permasalahan pokok pada artikel ini yaitu elektrokimia selalu dianggap salah satu topik tersulit dalam pembelajaran kimia. Lalu siswa sekolah menganggap sel galvanik dan sel elektrolisis ini sulit untuk dihadapi karena topik ini melibatkan konsep listrik dan redoks. Lalu peneliti telah mengembangkan beberapa instrumen pengukuran untuk menyelidiki kesulitan siswa dan alternatif konsepnya dalam pembelajaran tentang sel galvanik, namun belum ada peneliti yang menilai tingkat kemahiran siswa dalam memecahkan masalah sel galvanik. Lalu, permasalahan ini penting diteliti karena untuk mengembangkan instrumen guna meningkatkan tingkat kemahiran siswa di mainland Chinese dalam menyelesaikan masalah sel galvanik kepada guru dan siswa setelah pembelajaran. Satu sisi, permasalahan ini penting karena dapat memberikan umpan balik diagnostik kepada guru mengenai pengajaran di kelas dan meningkatkan pengajarannya dalam memecahkan masalah sel galvanik. Lalu, tujuan penelitian ini menganalisis validitas dan keandalan instrumen penilaian keterampilan siswa dalam konteks sel galvanik menggunakan model RAS. Nah, di sini ada rumusan masalahnya. Saya menuliskan 4, yaitu sejauh mana instrumen penelitian dapat dianggap valid dalam mengukur keterampilan siswa, lalu apakah asumsi unidimensionalitas dari model RAS ini terpenuhi pada pengukuran kemampuan siswa, lalu apakah instrumen penelitian ini memiliki keandalan memadai dalam membedakan antara tingkat kemampuan siswa yang berbeda, dan bagaimana hasil penilaian yang memberikan wawasan bagi pembelajaran siswa dalam konteks sel galvanik ini. Lalu kerangka teoretiknya ini yang pertama, proses kognitif ini peserta terdapat 6 tingkatan dari yang sederhana hingga kompleks, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, ada revisi mengenai taksonomi untuk memasukkan pengembangan pencapaian. Yang pertama itu dimensi pengetahuan, itu ada pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Lalu dimensi yang kedua itu proses kognitif, ada 6 kategori, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, evaluasi, dan mencipta. Lalu menurut klasifikasi tujuan kognitif Bloom ini, berdasarkan kategori dimensi proses kognitif yang direvisi dan persyaratan konten pembelajaran sel galvanik siswa dalam standar kurikulum kimia sekolah menengah atas di mainland Chinese, penulis mengusulkan 3 tingkat kemahiran siswa, yaitu kategori mengingat, memahami, dan menerapkan, juga menganalisis. Kemudian di sini ada subjek pada penelitian, yaitu siswa SMA asal mainland Chinese ini terdiri dari sekolah menengah utama dan menengah biasa di Provinsi Shandong Timur, Tengah, dan Barat. Lalu metode prosedur penelitian yang dilakukan ini, pertama perancangan soal, berbagai format dapat dilakukan untuk mengevaluasi pembelajaran konsep siswa yang memainkan peran yang berbeda dalam pengukuran pembelajaran konsep siswa. Pertanyaan pilihan ganda untuk mengukur tujuan pengajaran, lalu ada pertanyaan terbuka untuk keuntungan tambahan. Kemudian ada model pengukuran dan analisis data model RAS, ini sebagai model logistik, satu parameter dari teori respon item yang digunakan untuk mengukur tingkat kesulitan item, kemampuan siswa, dan kinerja individu. Data jawaban siswa itu diubah menjadi nilai logik untuk memungkinkan perbandingan antara data tingkat kesulitan item dan kemampuan siswa. Nah, analisis data ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Weinstein 3,72 untuk menghasilkan indikator kesesuaian. Hasil analisis itu memberikan informasi tentang kualitas pengukuran termasuk unidimensionalitas, kemandirian lokal, dan reliabilitas instrumen penilaian. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah uji coba, dilakukan metode cluster sampling yang melibatkan 224 siswa dari SMA di Jinan, Provinsi Shandong.
terdiri 11 item termasuk soal pilihan ganda dan terbuka. Kemudian di uji lapangan melibatkan 621 siswa dari 6 sekolah di Provinsi Shandong dengan menggunakan metode cluster sampling. Kemudian untuk mengevaluasi kualitas instrumen penilaian, hasilnya ini digunakan untuk memodifikasi item sebelum implementasi selanjutnya. Setelah diuji lapangan dilakukan modifikasi termasuk penghapusan soal pilihan ganda. Kemudian dilakukan wawancara terhadap 10 siswa untuk memvalidasi lebih lanjut pembedaan instrumen penilaian dan mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang kesulitan siswa dalam merespon soal. Lalu di sini ada data-data yang dikumpulkan. Peneliti ini menggunakan beberapa instrumen dalam penelitian. Yang pertama, saat merancang item, peneliti membagi tingkat kemahiran siswa dalam mempelajari sel galvanik, yaitu level 1 tentang memori siswa pengetahuan sel galvanik, lalu level 2 tentang pemahaman, lalu setelah itu terakhir mengingat pengetahuan terkait sel galvanik. Setelah itu dirumuskan dan direvisi. Lalu kemudian peneliti menggunakan model RAS dikotomis untuk menyandikan dan menganalisis jawaban siswa yang diberi kode jawab pertanyaan dengan benar diberi kode 1 dan salah diberi kode 0. Lalu diimport ke perangkat lunak untuk analisis statistik yang menyediakan dua bentuk indikator kecocokannya. Lalu pada prosedur pengumpulan data, peneliti melakukan uji coba awal untuk menggunakan metode cluster sampling yang memilih 224 siswa. Lalu ada 224 tanggapan diterima. Lalu penelitian tersebut memodifikasi item sesuai dengan hasil uji coba. Pada uji lapangan, peneliti memilih sekolah di Shandong Timur dengan cluster sampling 621 siswa. Setelah itu dimodifikasi, disebarkan data jawaban siswa dikumpulkan untuk analisis RAS lebih lanjut. Kemudian pada proses wawancara ini, setiap pertanyaan ini berlangsung 10-15 menit dan direkam oleh peneliti. Kemudian cara menganalisis datanya itu yang pertama pengolahan data uji coba awal melalui 224 responden, lalu jawaban dikodekan menjadi nilai biner dan pengolahan ini dilakukan untuk menggunakan perangkat lunak. Kemudian analisis RAS yang sudah dikodekan, proses penggunaan model RAS-nya, penggunaan lunak OneStack 3,72 ini digunakan untuk menganalisis datanya, kemudian indikatornya itu dievaluasi dan dihitung mengukur kecocokan antara data dan model. Kemudian modifikasi item, kemudian dilakukan pengolahan data uji lapangan, analisis RAS pada uji lapangan, terus diwawancara dan penggabungan hasil analisis, kemudian pembaruan instrumennya, pembuatan laporan hasil, dan penerapan hasilnya. Nah, ini bisa dibaca di PDF-nya ya, untuk teman-teman juga. Kemudian, kesimpulannya ini terdapat beberapa temuan dan kesimpulan yang signifikan berdasarkan taksonomi tujuan proses kognitif ini. Penelitian ini membagi tingkat kemahiran siswa masalah sel galvanik menjadi tiga tingkatan. Model RAS ini digunakan untuk mengembangkan instrumen penilaian tingkat kemahiran sel galvanik melalui proses uji 2 putaran meliputi pilot test dan field test. Analisis data pengujian menunjukkan bahwa GCPA ini memenuhi persyaratan. Lalu hasil pengujian memiliki reliabilitas validitas yang baik. Instrumen penilaian yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat membantu guru mendiagnosis kemahiran siswa. Kemudian selain itu guru juga dapat memahami kesulitan khusus siswanya dalam membacakan masalah sel galvanik berdasarkan tabel spesifikasi dua arah dan mengadopsi intervensi pengajaran yang lebih efektif. Kemahiran siswa ini dalam pemecahan masalah dapat dicapai dengan memahami konsep inti atau menghafal serangkaian prosedur. Kemudian instrumen yang dikembangkan pada penelitian ini lebih memperhatikan tingkat kinerja kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan sel galvanik. Kemudian untuk pencapaian hasil ini diperlukan wawancara mendalam dengan siswa atau pengembangan lebih lanjut dari alat penilaian yang sesuai. Instrumen penilaian dirancang sesuai dengan persyaratan pembelajaran kurikulum China
sehingga terutama cocok untuk sekolah di mainland China. Setelah uji lapangan, instrumen itu ditinjau kembali oleh para ahli. Lalu, adapun manfaatnya, pada artikel ini memberikan wawasan mendalam tentang penggunaan model RAS dalam menganalisis data, penilaian keterampilan siswa dalam konteks sel galvanik, lalu mendemonstrasikan juga penggunaan model RAS-nya. Hal ini dapat terinspirasi untuk menggunakan model RAS dalam penelitian. Dalam artikel juga membahas cara menghubungkan tingkat kemahiran siswa dengan jawaban yang ada item-item tertentu dapat menginspirasi untuk merancang yang fokus pada pemahaman tingkat kemahiran siswa dalam konteks khusus dan bagaimana instrumen penilaian itu dapat mencerminkan pemahaman tersebut. Nah, artikel ini juga bisa memberikan wawasan visual sejauh mana instrumen tersebut dapat mengukur tingkat kemahiran yang berbeda. Ini dapat menginspirasi untuk merancang penelitian yang tidak hanya fokus pada evaluasi siswa, tapi juga memberikan umpan balik yang berguna untuk meningkatkan metode pengajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.